Hari ini kita akan coba review Blockis Ultraman Galaxy Version S volume pertama. Oke, seperti yang teman-teman tahu, jadi ini saya dapetin dari hadiah menang BFC kemarin. Dan saya pilih untuk Ultraman S ini karena memang benar-benar ini lini pertama yang dirilis oleh Blockis dengan body terbaru. Dan saya nggak tahu nasib dari Galaxy version yang biasa kemarin. Tahu-tahu dia udah 01 ini. Karena katanya bagus banget nih, makanya saya coba ambil yang ini. Dan ini line up-nya banyak banget dan ada secretnya, yaitu adalah Ultraman Jet Galaxy Rising dengan efek sayapnya. Dan ini line up-nya cukup lumayan bagus-bagus sih. Dan saya nggak sabar lagi, langsung saja kita unboxing Blockis Ultraman Galaxy Return of the Light Force. Oke, kita buka dulu. Seperti biasa, ini memang Blockis nggak ada segelnya ya. Oke, ini dia isinya ada 9. Ini boxnya perasaan saya kayaknya agak gede nih. Coba ya nih. Nah, box dari satuannya ini kayak gede gitu sih. Mana nih? Oke. Nah, ini dia. Nah, ini dia tampilan packagingnya per satuannya. Jadi ini bagus banget dari boxnya. Saya suka banget nih. Di belakangnya ada cahaya matahari dan line upnya seperti ini, dibagi di dua sisi. Oke. Nah, ini ada foto close upnya. Ini bagus banget sih. Beda dari yang sebelum-sebelumnya ya. Nih, kalau kita jajarin dia punya dua art seperti ini. Coba nanti kita bikin kayak gini lah. Oke, langsung saja box yang pertama kita buka. Ini kira-kira dapatnya apa ya? Oke, kita buka dari bawah seperti biasa. Iya. Oke, nah lebih enak kayak gini. Oke, kita ambil plastiknya. Nah, seperti biasa yang tipis pasti yang ada kartunya nih. Serunya di sini nih. Kita lihat kita dapat apa. Oke, oh ini apa? Ultraman Taiga. Oke, kita dapat Ultraman Taiga. Langsung saja kita rakit. Keren juga ternyata ya Ultraman Taiga ya. Detailnya nih bagus banget. Armor di bagian dadanya nih warnanya cakep dan penjobnya rapi banget di sini. Cuman di bagian belakangnya polos banget ya, di bagian pantat sama pinggangnya ya. Dan di bagian depan kan dia ada ukiran apa? Ada ukiran. Ada corak seperti ini kan. Kayak kita coba lihat lebih dekat lagi, di bagian matanya dia flat aja. Jadi kayak nggak ada kristal-kristalnya gitu. Warnanya pun warna beige banget, beige color gitu. Oke, nah decalnya pun juga bagus dan dia juga dapat efek seperti ini nih, efek tembakan lasernya. Dan ini kalau saya padukan dengan diorama, ini keren banget jadinya. Oke, bagus. Ini artikulasinya dia bisa ditekuk tangannya seperti ini, sikunya bisa ditekuk, dan bagian kakinya bisa dibentangkan seperti ini ke bagian belakang seperti itu. Nah, kalau dibentangkan di bagian samping dia kira-kira seperti ini kangkangannya. Oke, bagus. Coba kita pose dia lagi nendang ya. Oke, ini kayak gini. Tangannya ditekuk. Kebalik tangannya, ini harusnya dibentangin, yang ini ditekuk. Tangan ini. Oke, ini bagus, posenya bagus banget. Jadi kayak mini SAF sih kalau saya rasa. Oke, next. Box yang berikutnya, ini kira-kira dapat apa nih? Kita buka dulu. Ambil plastiknya. Kita sobek plastiknya dan kira-kira isinya apa? Oke, nah, oh ini Ultraman Z Alpha Edge. Jeng jeng, nah ini keren banget nih. Dia dapat senjatanya juga. Decalnya rapi banget sih ini dan benar-benar paten banget dia. Tapi di bagian belakangnya polos banget nih. Ini nggak kebalik kan armornya? Oh iya benar, ada Z-nya. Nah armornya nih lebih dekat lagi dia kayak gini. Nah ini matanya bagus, matanya tuh kayak ada kristal-kristalnya gitu. Dan warna chrome-nya pun juga bagus. Enggak warna chrome sih, ini warna dasar aja dia, warna dasar silver. Tuh di bagian Z colornya, Z timer colornya kayak gitu. Ya bagus. Ini detail decalnya bagus banget sih. Mengkilat dan juga nyatu banget, ngepres banget dia. Di bagian samping kira-kira detailnya seperti ini. Oke, kepalanya bagus. Dan box berikutnya. Oke, box yang ketiga kira-kira dapat apa nih? Kita buka. Oke, aduh. Ambil plastiknya. Nah, bungkusan ini yang penting nih. Ini yang seru nih. Kita sobek. Dan isinya, oke, oh ini Ultraman Omega Valgenes Armor. Nah, tampan banget nih di bagian armor depannya nih agak nih. Oh, kebalik.
Oh, nah ini udah dibalikin, ternyata kebalik. Pantesan agak aneh armornya. Dan color timernya ternyata di sini nih. Oke, nah di bagian belakang, tapi ini detailnya kayak kurang ya. Saya rasa agak kurang sih detailnya ini nih. Kayak kurang tajam gitu dia. Oke, karena memang rumit kan detail dari Omega yang ini kan. Nah kalau lebih dekat lagi seperti ini nih. Detailnya agak aneh sih. Ya tapi untuk ukuran sekecil ini apa yang kalian harapkan kan? Oke, nah di bagian kepalanya seperti ini kayak kurang rapet saya yang bikinnya. Nah untuk senjatanya pun juga seperti ini. Detailnya tuh kayak skelapingnya kurang tajam kalau saya yang lihat di Omega yang ini nih. Nah tapi dia tetap gagah kayak gini sih dengan senjatanya, dan ini senjatanya cukup lumayan pas. Dan langsung saja kita box yang berikutnya. Oke, box yang keempat kayaknya dapat Belial nih. Karena Belial adalah incaran saya. Paling keren ternyata di sini. Oke, apakah ini Belial? Nah, benar. Kita mendapatkan Kaiser Belial. Kaiser Darkness. Oke, yang ini pas dirakit agak lumayan susah sih karena memang banyak pretelannya kan. Tapi ini memang benar detailnya bagus banget karena dia berarmor seperti ini, gahar banget dia. Dan armor sculptnya pun juga benar tajam banget. Ini beda banget sama yang Omega tadi. Ini lebih bagus, cuman walaupun matanya nggak bergradasi. Matanya si Belial kan kalau nggak salah harusnya bergradasi kan. Dan armornya ini kokoh, nggak gampang copot kayak gini. Pokoknya intinya ini bagus ya, armornya bagus dia. Nah cuman yang menjadi kelemahannya adalah bagian senjatanya nih. Senjatanya tuh dia nggak bisa megang. Nah kayak gini, ini sih yang sayang banget, entah ganggangnya kurang lebar atau tangannya yang kurang rapet, jadi tuh loose kayak gini nih. Nah tuh sayang banget sih. Jadi kita kalau mau mosaiknya agak gimana gitu, harus diakalin pakai kertas atau gimana agar bisa benar-benar pas. Oke, lanjut ke box yang berikutnya. Oke, lanjut lagi, kita dapat apa yang ini. Buka dulu boxnya. Oke, saya sudah mulai hafal. Oke, nah ini plastiknya kita coba sobek. Kira-kira kita dapatnya apa? Oke, ini. Nah ini Ultraman Jet Magnificent. Oke, langsung kita rakit. Nah ternyata Ultraman Jet ini armornya keren-keren ya. Saya belum selesai nonton soalnya Ultraman Jet ini. Nah bagus nih. Nah belakangnya polos banget. Oke, nah ini armor depannya bagus banget sih ini. Tuh, ini ukirannya bagus, detailnya oke. Dan decalnya pun juga rapat banget, tapi belakangnya polos banget. Nah ini sampai bagian kakinya pun juga detailnya bagus. Sayang banget yang Omega tadi nggak sebagus ini sih. Nah dia dapat senjata fidget spinner. Maksudnya Rasen Shuriken. Maksudnya ini kayaknya pelindung gitu ya. Ini buat ngelindungi gitu. Yang tahu komen di bawah ya, karena saya yang belum selesai sih nonton ini. Jadi dia bisa pose kayak gini. Ini Rasen Shuriken, ke bagian belakang kayak gini, pose Naruto, sampai ke bagian depan kayak jadi perisai. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut box yang ke-6. Nah, ke-6 ini dapat apa kira-kira nih? Ini lumayan bagus-bagus sih. Kalau saya perhatiin line up yang di volume ini bagus-bagus semua isinya. Kira-kira dapat secret nggak ya? Ini kan hadiah langsung ya. Oke, kita buka dulu. Sejauh ini nggak ada yang aneh sih. Ini agak berat, tapi nggak berat-berat amat. Oke, ini Ultraman Jet Galaxy Rising. Oke, ini yang bagus sih. Bukan secret tapi nggak apa-apa. Nah ini sih yang keren banget nih. Saya bahkan kemarin pengen beli SA figurnya karena ya bagus banget armor dari si Jet Galaxy Rising ini. Nah di bagian blokisnya pun ini benar-benar bagus banget. Bahkan di bagian belakangnya nggak polos kayak yang tadi. Ini bagus nih. Tuh, detailnya oke, warnanya pun juga ada warna-warna metaliknya gitu. Bahkan di bagian pusatnya atau di bagian perutnya ini detailnya nggak main-main sih, ini bagus banget. Di bagian belakang saya suka, bagian belakang juga ada sklep kayak gitu. Ini bagian sempaknya nggak kebalik kan kayak gini, bener nggak sempaknya kayak gini. Nah bagian matanya pun juga coraknya dapat banget. Oke, bagus. Dan dia juga dapat ini buat berubahnya sih kalau nggak salah ya. Oke, nah ini kalau kita jejerin dengan bapaknya nih, berarti di film dia ngelawan ini ya. Kayaknya saya harus nonton Jet deh. Kemarin saya cuma selesai sampai Orb aja, belum lanjutin nonton Ultraman lagi. Oke, ini bagus banget apalagi kalau dia ngelawan kayak gini. Tapi beneran nih di filmnya si Jet Ultraman Rising ini
si Jet Galaxy Rising ini ngelawannya si Kaiser Darkness ini. Kalau iya keren sih. Oke, ini pun juga diposein bagus banget. Yang volume pertama ini yang paling bagus saya rasa Jet Galaxy Rising inilah. Oke, kita lanjut. Oke, box yang ketujuh. Kita buka dulu. Ternyata saya nggak dapat secret lagi cuy. Ini saya ngarepnya zero sih. Tinggal zero, lalu ada Trigea dan Baltan. Gila sih, bahkan sampai blokis Galaxy S pun juga nggak dapat secret. Kampret emang. Kayaknya secret itu hoax ya. Oke, kita buka dulu nih. Nah, plastiknya satu, plastik dua. Nah, oh ini agak tebal tapi udah nggak ada harapan lagi sih. Apa ini? Oke, nah ini Ultraman Trigger. Oke, kita langsung saja review. Nah, ini dia. Ini simple banget sih armornya, nggak ada yang macam-macam, nggak ada color timernya. Di bagian belakangnya tetap polos, bagian pantatnya itu dia tetap yang berdetail tuh yang di bagian armornya. Tapi kalau Ultraman jahat itu pasti lancip ya kakinya ya. Nah, ini saya suka sih decalnya tuh nempel banget. Decal kah stikernya? Yang nempel-nempel ini. Ini bener-bener kayak laminatingnya tuh, istilahnya tuh rapat banget. Nah, ini penampakan dari deketnya bagus banget. Dia tuh kayak topeng jahat gitu. Matanya merah, di bagian belakangnya kayak gini. Oke, tetap polos banget kelihatannya. Nah, kita juga dapat efek petir seperti ini, jadi tangan yang ada efek petirnya. Nah, kalau dipasang dia kira-kira seperti ini bagus banget sih. Dan bahkan efek petir ini juga bisa dipakai ke Ultraman yang lain kalau mau. Tuh kayak gini keren banget. Kayak bukan Chidori sih. Chidori Nagashi, ya bener. Oke. Nah, ini kalau nah ini kalau dia ngelawan Ultraman Taiga kira-kira seperti ini nih. Wow, bagus banget sih. Saya nggak sabar buat moto-moto, tapi karena mau lebaran jadinya nanti aja deh moto-moto. Oke, ini bagus banget. Persepsinya kayak gini juga bagus. Nice. Oke, lanjut box yang ke-8. Ini kayaknya Ultraman Zero sih. Kalau nggak pun Zero, Baltan. Dark Baltan ya. Oke, coba buka dulu. Agak lumayan keras. Tuh, ini lumayan lebar nih. Ini apa nih? Oke, Ultraman Zero. Anak emasnya Suburaya. Nah, ini dia bagus banget, besar banget ya. Tapi bukan ini karena aslinya yang ini nih yang kecil. Nah, ini perbandingan dengan Ultraman Legend Series ya. Gede banget. Oke, nah ini Ultraman Zero-nya bagus banget. Ya selayaknya Ultraman Zero lah. Kepalanya agak besar sih kalau saya ngeliat yang Ultraman Zero yang ini, ya nggak sih? Nah, di bagian belakang juga seperti ini nih. Nggak ada ukirannya. Pengganti tanduknya yang versi kecil kayak gini. Cuma saya nggak begitu suka. Saya pakai ini aja sih, yang lebih gede. Oke. Nah, dia juga dapat part pengganti di bagian armor depannya. Kayak gitu. Nih, pengganti dadanya ada. Jadi dia kayak senjata kayak laser gitu. Nah, ini pengganti part armor depannya kayak gini kira-kira. Bagus banget. Ini seru sih mainin ini. Tuh kayak gini jadinya. Bagusnya Ultraman Galaxy version S ini dia dapat efek-efeknya sih. Jadi kelihatan mahal banget. Oke, kita lanjut yang terakhir. Ini kecil banget dan kita coba ubah dia menjadi gede kayak gini. Nah, ini dia. Ini saya suka sih yang monsternya ini bagus banget detailnya. Dan shading di bagian armor dadanya di bagian dadanya ini juga dapat banget. Dan lekukannya pun juga dapat banget nih. Apalagi di bagian mukanya bagus banget. Walaupun saya nggak tahu mana mukanya. Nah, kayak gini. Bagus banget nih. Saya suka banget yang bagian monster ini. Di bagian kakinya pun juga ada bulu-bulu ya harusnya ini ya. Lucu banget sih. Dan di bagian roknya pun juga fiber. Capitannya sih ini lucu. Tuh kayak gini. Ini monster banget sih rasanya. Ya kan, monsternya dapat banget nih dalam bentuk Ultraman S ini nih. Oke, dan inilah yang terakhir. Nah, gimana menurut teman-teman untuk Galaxy version S volume pertama dengan tajuk Return of the Light Force? Kalau dari saya ini sebenarnya bagus-bagus sih line up-nya. Yang menjadi favorit saya di sini yaitu adalah Ultraman Jet Galaxy Rising dan juga Kaiser Darkness. Ya, sisanya pun juga pelengkap sih, bagus-bagus semua. Apalagi yang era Reiwa kan ada Alpha Edge, ada Taiga, ada Omega. Nah, cuman yang agak disayangkan mungkin buat kolektor yang udah ngoleksi Galaxy version yang kemarin yang biasa, itu sayang banget sih ya, harus diulang lagi dengan Galaxy version
01 ini. Saya nggak bisa bayangin sih kalau Kamen Rider pun juga dapat kayak gini. Pasti nyebelin banget kan, apalagi saya udah ngoleksi Heisei dan juga Final Form-nya, tiba-tiba berubah menjadi body S ini. Gimana cara ngejejerinya? Kan bakalan beda banget. Itu sih yang agak disayangkan. Ya semoga aja yang Galaxy version versi biasa tetap dirilis untuk para kolektor yang udah jauh banget. Nah untuk yang Galaxy version 0 Nah untuk yang Galaxy version S01 ini memang benar-benar cocok banget buat teman-teman yang baru memulai pengen ngoleksi Blockies Ultraman. Karena ini memang benar-benar baru banget. Dan kalau nggak salah nanti bakalan ada yang 02 deh. Jadi ini saatnya buat kalian mengkoleksi apa yang belum kalian koleksi. Ya karena saya sudah mulai dari 01 sepertinya akan lanjut 02. Tapi saya lihat lagi nanti sih. Kira-kira line up-nya apa aja, kalau bagus saya mau, kalau nggak ya udah skip. Nah itu dia video review kita untuk Blockies Galaxy version S01 dari Ultraman ini. Gimana menurut kalian? Dari line up ini mana yang menjadi favorit kalian? Dan kampretnya saya nggak dapat secret juga di set yang satu ini. Kayaknya memang benar-benar saya ini suwe banget dengan secret. Orang-orang gampang banget dapat secret ya. Kok bisa ya? Oke, saya akhiri videonya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton sampai di menit ini. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, dan saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.